ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena atas nikmat izin karunia-Nya kita bisa bersama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikuti. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Karena waktunya sangat singkat, yang tadinya saya membacakan kitab, ternyata waktu kita hanya 15 menit. Pembukaannya sudah 2 menit. Baik, saya ingin menyampaikan dalam waktu singkat ini satu athar. Athar itu adalah ucapan sahabat, yang ucapan ini disampaikan oleh seorang sahabat terkemuka, yaitu Ibnu Abbas, anaknya Abbas yang bernama Abdullah. Beliau ini sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini: Inna Allah Ta'ala ja'ala ad-dunya thalathata ajza, juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir. Wal mu'min yatazawwad wal munafiq yatazayyan wal kafiru yatamatta. Jadi kata Ibnu Abbas, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'ala dunya thalathata ajza, menjadikan dunia ini menjadi 3 bagian. Juz'un lil mu'min, satu bagian untuk orang beriman. Wa juz'un lil munafiq, dan satu bagian untuk orang munafik. Wa juz'un lil kafir, satu bagian untuk orang kafir. Fal mu'min, adapun orang beriman itu menjadikan dunia ini yatazawwad, yaitu sebagai bekal untuk akhirat. Wal munafik, adapun orang munafik menjadikan dunia ini yatazayyan, yaitu sebagai perhiasan, kebanggaan, pamer. Wal kafir, adapun orang kafir menjadikan dunia ini yatamatta, yaitu tempat bersenang-senang saja. Baik, mari kita coba bahas satu persatu dalam waktu singkat ini. Orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Karenanya dalam hal lain dikatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini buat orang beriman mazra', adalah ladang. Untuk apa? Untuk kelak panen di akhirat. Itulah yang disebut bekal. Sahabat, kita tidak bisa berharap dari dunia yang kita punya, dari apa yang kita raih di dunia. Harapan kita hanya satu, yaitu amal-amal yang kita tumpuk di dunia. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta yang kita capek sekali mencarinya, wal banun, dan anak-anak yang kemana-mana kita banggakan, zinatul hayatid dunya,
itu hanyalah perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu, sedangkan amal soleh yang terus menerus kita lakukan. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika, adalah sebaik-baik pahala di sisi Rabbmu. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Kita hanya bisa berharap dengan amal kita. Karenanya dunia bagi orang mukmin adalah bekal untuk akhiratnya. Dan berbekal itu capek. Berbekal itu lelah. Itulah yang disampaikan tadi. Dunia adalah ladang. Tak ada orang berladang tak lelah. Tak ada orang berladang tak capek. Tak ada orang berladang tak berkeringat. Capek, lelah, dan keringat kita nanti akan kita petik hasilnya di akhirat sana. Karenanya ulama berkata, kenikmatan itu tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Saya ingin beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah radhiyallahu anha, ditulis dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min Ramadan." Ketika Rasulullah masuk di 10 akhir Ramadan, apa yang dilakukan? Syadda mizarah, mengencangkan sarung, tidak berhubungan dengan istri, kenikmatan yang ditinggal demi bahagia akhirat. Wa ahya laila, menghidupkan malam hari, sehingga hidup di 10 akhir Ramadan itu tidak normal. Normalnya hidup manusia, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kujadikan malam untuk istirahat, kujadikan siang untuk kehidupan, tapi tidak dengan 10 akhir Ramadan. Hidup tidak normal. Hidupkan malam hari dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail. Dan begitu juga Allah katakan, "Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun." Surat 51 ayat 15. Orang bertakwa itu nanti akan berada di taman surga dengan mata air yang indah. Kenapa? Mereka baik di dunia. Yang kedua, wa qalil minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam harinya. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malamnya dia sibukkan dirinya dengan istighfar. Capekkah kita? Iya. Berkorbankah? Iya. Tapi itulah orang mukmin, menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk akhiratnya nanti. Kita tidak mau lelah, tidak mau capek, tapi ingin bahagia di akhirat. Itu adalah omong kosong. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, dunia adalah bekal bagi orang mukmin untuk kebahagiaan akhiratnya. Tapi capek, lelah, tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan kebahagiaan hakiki. Jangan asik terlena oleh dunia. Dunia ini sangat singkat dan sementara. Sementara yang sementara di dunia ini sangat menentukan bahagia kita kelak di akhirat. Saya ulangi, hidup sementara. Dan hidup yang sementara ini sangat menentukan bahagia kita kelak di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, perhiasan dan permainan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Demi Allah, orang yang cerdas milih bahagia abadi di akhirat, bukan hanya kesenangan di dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Ya ibna Adam," wahai anak manusia, anak Adam, "tafarrugh li'ibadati,"
luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, jika kau luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka makin akan aku buat dadamu cukup dengan urusan dunia. Wa illa taf'al, jika engkau tidak meluangkan waktumu beribadah, kau habis hanya untuk bersenang-senang seperti orang kafir. Malatu yadayka syughlan, maka makin aku buat kalian sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan pernah menutupi engkau dari kekurangan. Makin jauh kita dari ibadah, makin sibuk dengan dunia, makin sibuk dengan dunia, maka kita makin tak pernah cukup dengan harta atau dunia. Kembali, orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Yuk kita isi koper-koper kita sebelum kematian datang menjemput kita. Bahagia akhirat kita sangat ditentukan hari ini kita di dunia. Di akhirat hanya ada dua pilihan berdasarkan Quran surat 57 Al-Hadid ayat 20. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu ada azab yang pedih dan ada ampunan serta keridhaan Allah. Mana yang akan kita raih, azab Allah, ampunan dan keridhaannya, tergantung hari ini di dunia. Allah sudah katakan, kata Ibnu Abbas, dunia buat orang mukmin adalah bekal untuk meraih bahagia akhirat. Karena itu jangan lewatkan sedetik pun waktu kecuali ada makna kebaikan untuk kita petik di akhirat. Wal munafik, dan adapun orang munafik, yatazayyan, menjadikan dunia ini hanyalah perhiasan kemana-mana, kemana-mana. Yang dia ceritakan soal kesuksesan duniawi untuk dipamerkan kepada orang-orang. Itulah tipikal orang munafik yang ceritanya tak pernah lepas dari soal dunia, 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 dunia. Dan begitu kerasnya dia berkompetisi pada urusan dunia. Itulah orang munafik yang menjadikan dunia hanya sekedar perhiasan semata. Kemana-mana yang diceritakan hanya persoalan dunia. Padahal dunia ini kecil, sangat kecil. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengumpamakan dunia ini tak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat. Satu kisah, marran Nabi SAW bisu wan nasu kanafatay. Satu waktu Nabi berjalan di sebuah pasar, melewati sebuah pasar, wan nasu kanafatay, dan orang-orang mengelilingi Nabi. Famarra bijiddin asak mayyit. Di pasar Nabi melewati ada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya kecil sebelah. Fatanawalu, lalu didekati oleh Nabi. Fa'akhadha bi'udhuni, lalu kemudian diangkat anak bangkai kambing itu oleh Nabi. Lalu Nabi berkata kepada orang-orang yang mengelilingi Nabi, maukah kalian membeli bangkai kambing ini seharga 1 dirham? Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tak suka. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai anak kambing yang cacat? Lalu Rasulullah SAW, karena dia tidak mau, Rasulullah berkata, atuhibbuna annahu lakum, maukah kalian jika aku berikan bangkai kambing ini cuma-cuma kepada kalian? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasul, seandainya bangkai kambing ini hidup, dia cacat, apalagi ini sudah jadi bangkai. Apa yang mau kita perbuat dengan bangkai kambing ini? Nabi berkatakan, kata Nabi, demi Allah, dunia di hadapan Allah buat kalian lebih menjijikkan daripada bangkai kambing itu.
Bagaimana sesuatu yang menjijikan di hadapan Allah, lalu kemudian kita berbangga-bangga kemana-mana. Kenapa itu terjadi? Karena dia adalah orang munafik. Waktunya habis. Sudah 16 menit. Terakhir, wal kafir yatamatta. Sedangkan orang kafir menjadikan dunia ini hanyalah kesenangan. Orang mukmin dunia ini adalah penjara. Kenapa penjara baginya? Di mana dia dibatasi ruangnya oleh hukum-hukum. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi tidak dengan orang kafir. Dunia adalah surga baginya tanpa batasan. Apapun dilakukan. Maka ingat, jangan ada sedikit pun iri terhadap orang kafir. Karena orang kafir menjadikan dunia hanya tempat bersenang-senang. Bagi kita capek, lelah, berkeringat, penjara untuk bahagia kelak kita di akhirat. Demikian ceramah yang sangat amat singkat, dan ini saya tidak terbiasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar dari Allah, ada khilaf lisan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.